Berhenti, berhenti sejenak. Dulur-dulur semuanya, aku adalah Jagat Pamungkas, panglima perang di sini. Dan saat ini kita kedatangan tamu terhormat. Beliau sedang berdiri di hadapanku. Beliau adalah Raden Kusumadireja dan Ki Anom Nagarajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pamanku Cermis yang akan menceritakan cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur untuk Anda tentunya bagi pecinta dunia misteri. Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman misteri yang dialami oleh Adit saat dia ikut ke kampung halaman temannya untuk mengikuti acara malam satu suro. Pengalaman misteri apa yang dialami oleh Adit saat itu? Penasaran? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Cerita ini berawal ketika Adit ikut ke kampung halamannya Dede. Dede adalah teman satu kampusnya. Dede harus pulang karena ada acara malam satu suro yang mana sudah menjadi kebiasaan bahwa warga kampung itu dimanapun berada mereka diwajibkan pulang untuk mengikuti acara budaya tersebut. Singkat cerita, berangkatlah mereka menggunakan bis umum menuju kampungnya Dede. Mereka berangkat sekitar jam 9 pagi. Seharian di perjalanan, sampailah mereka di terminal kota sekitar jam 4 sore. Untuk sampai ke kampung Dede, mereka kembali harus naik angkutan kota selama 2 jam perjalanan. Tak hanya itu, setelah turun dari angkutan kota, mereka harus berjalan kaki melewati pesawahan selama 30 menit. Sekitar jam setengah 7 malam, sampailah mereka di kampung Dede. Saat Adit menginjakan kaki di kampung, dia merasa ketakutan dan berpikir bahwa kampung temannya itu terkesan mistis. Karena setiap Adit melewati rumah-rumah penduduk, Adit selalu mencium bau kemenyan, membuat suasana menjadi merinding. Hingga hal itu sempat ditanyakan kepada Dede. Hanya saja Dede menjawab dengan senyuman saja. Hingga tibalah mereka di rumah Dede dan disambut dengan hangat oleh orang tuanya. Adit pun masuk ke rumah Dede dan duduk di ruang tamu. Tak lama datang ibunya Dede sambil membawa makanan yang disuguhkan kepada Adit. Ketika Adit terduduk melepas lelah sambil makan makanan yang disuguhkan, tiba-tiba kembali Adit mencium bau kemenyan yang begitu menyeruak, berasal dari ruang tengah. Ketika Adit masuk ke ruang tengah, ternyata bau kemenyan itu berasal dari racikan tembakau yang dicampur dengan kemenyan. Sudah menjadi kebiasaan penduduk di sana merokok tembakau yang dicampur dengan kemenyan. Dan itu dilihat Adit ketika ayahnya Dede sedang meracik tembakau dan dicampur kemenyan. Hingga terjawab sudah pertanyaan yang mengganggu pikiran Adit tentang setiap rumah di kampungnya Dede selalu tercium bau kemenyan. Di dapur, Adit melihat ibu, kakak, dan adik perempuannya Dede sedang sibuk masak dan membuat kue-kue untuk disajikan dan disuguhkan ketika acara malam satu suro yang akan digelar besok malam. Penduduk kampung itu akan berkumpul di lapangan desa
untuk berdoa bersama, memandikan benda-benda pusaka, dan makan bersama. Di sana juga akan ada hiburan tradisional, itu yang dikatakan Dede selama obrolan dalam perjalanan di dalam bis tadi siang, membuat Adit penasaran dengan acara yang akan digelar di kampungnya Dede. Adit yang sudah bersih-bersih, kini dia merasa lelah setelah seharian di perjalanan. Lalu Adit meminta izin kepada orang tua Dede untuk beristirahat tidur. Sementara Dede saat itu sedang membantu ayahnya mempersiapkan benda-benda pusaka yang dimilikinya dan membungkusnya dengan kain putih untuk dimandikan pada acara malam satu suro esok hari. Singkat cerita, esok harinya menjelang acara malam satu suro, keluarga Dede dan penduduk lainnya sudah bersiap untuk mengarak benda-benda pusaka dan makanan yang telah dibuatnya oleh ibu-ibu di sana dan dimasukkan ke dalam jampana. Namun sebelum berangkat, agar Adit seragam dengan penduduk kampung, dia dipinjami Dede pakaian khas kampung sana. Semua penduduk laki-laki wajib untuk memakai pakaian pangsi, persis seperti pakaian yang digunakan jawara dengan ikat di kepala. Sementara kaum wanita menggunakan kebaya. Sehabis Isya, segera penduduk kampung berangkat menuju lapangan desa. Suasana saat itu begitu ramai, namun terkesan mistis. Bau kemenyan menyeruak sepanjang jalan. Bagi Adit, suasana seperti ini adalah suasana baru dalam hidupnya. Ketika semua sudah berkumpul di lapangan desa, bergabung dengan penduduk kampung-kampung sebelah, suasana semakin ramai. Lapangan desa dipenuhi oleh lautan manusia dengan pakaian yang seragam, mulai dari anak kecil, muda dan tua, laki-laki dan juga wanita. Tak lama, kepala desa berdiri di panggung yang cukup megah dan membuka acara malam satu suroan. Lalu dilaksanakan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama di desa itu. Dan dilanjutkan memandikan benda-benda pusaka oleh ketua adat dan sesepuh di desa itu. Di depan panggung sudah tersedia drum-drum berisi air yang sudah dikasih doa-doa dan ditaburi bunga 7 rupa. Kata Dede, air itu berasal dari 7 mata air yang berada di sekitaran kampungnya. Segera penduduk pun dengan tertib memburu air itu untuk mencelupkan benda pusakanya. Namun saat dilaksanakan memandikan benda pusaka, tak sedikit warga yang mengalami kerasukan, apalagi dipenuhi dengan aroma bau kemenyan, serta dibarengi pagelaran seni tradisional dengan suara gamelan dan sinden. Semakin terasa mistis suasana saat itu. Adit masih menyaksikan penduduk memandikan benda-benda pusaka yang mereka miliki, ditemani Dede di sampingnya. Tiba-tiba Adit dikagetkan oleh Dede yang berlari ke tengah lapangan untuk berebut makanan yang sudah disiapkan oleh panitia. Makanan itu disusun seperti menjadi sebuah gunungan, dan ketika saatnya makanan itu akan diperebutkan oleh penduduk desa. Acara rebutan gunungan itu adalah salah satu acara yang wajib digelar pada malam satu suro dan diyakini oleh penduduk akan mendatangkan berkah. Adit terpisah dengan Dede. Dia hanya berdiri di pinggir lapang saja sambil menyaksikan penduduk berebutan makanan. Namun tanpa sengaja, tiba-tiba Adit menoleh ke belakang. Dia melihat cahaya biru yang terbang melewati Adit dan terjatuh tak jauh dari tempat Adit berdiri.
Karena penasaran, Adit mendekati cahaya jatuh yang dilihatnya itu. Dia masuk ke dalam kebun. Saat mendekat, kini di hadapannya terlihat sebilah keris yang menancap di tanah. Dengan perasaan yang ragu-ragu, Adit memberanikan diri untuk mengambilnya. Saat keris itu berada dalam pegangan Adit, keris itu tak bisa dilepaskan dari pegangannya. Keris itu kini seperti menguasai tangannya Adit yang terasa kaku. Seakan-akan keris itu kini bergerak untuk membawa Adit ke suatu tempat. Mau tidak mau, karena Adit tidak bisa melepaskan keris itu dari pegangannya, Adit pun berjalan mengikuti keris kemanapun keris itu membawanya. Dia berjalan dan anehnya penglihatan Adit kini seperti berjalan di jalan yang datar. Tak lama tibalah ia di pintu gerbang yang terbuka dan terlihat berdiri dua orang jawara dengan golok terselip di pinggangnya. Persis seperti jawara-jawara zaman dulu. Mereka bertugas untuk menjaga pintu gerbang. Namun anehnya, dua orang jawara itu tidak bisa melihat keberadaan Adit. Keris itu kembali membawa Adit masuk ke dalam gerbang. Suasana di dalam gerbang sangat ramai, seperti ada acara hiburan. Karena jauh di hadapan Adit terlihat juga banyak orang yang berkumpul dan riuh, diikuti suara gamelan beserta sindennya. Di situ Adit merasa bahwa ada yang aneh dengan apa yang dilihatnya. Dalam hatinya ingin sekali Adit kembali lagi dan keluar dari gerbang. Hanya saja Adit seperti dipaksa untuk mengikuti keris yang tidak bisa dilepaskan dari pegangannya. Adit kini berjalan mendekati kerumunan banyak orang. Semuanya terlihat bersuka cita dan menari-nari. Saat diperhatikan, semua orang memakai pakaian yang sama seperti pada acara malam satu suro di lapangan desa tadi. Namun, tak ada satupun anak kecil di sana. Orang-orang yang dilihat Adit begitu gagah-gagah. Dan saat melihat panggung yang dilihatnya berbeda sekali. Panggung itu semuanya terbuat dari kayu, tak ada unsur besinya. Adit terus berkeliling dalam kerumunan banyak orang, mengikuti keris kemana dia membawanya. Di samping kiri panggung, ada panggung lain, di mana panggung itu memperlihatkan orang-orang duduk di kursi dengan makanan mewah di mejanya. Sepertinya mereka adalah para tokoh dan tamu kehormatan. Tatapan Adit kini tertuju pada sosok laki-laki yang duduk paling depan dan berada di tengah. Sosok laki-laki itu tampak sangat berwibawa sekali, dan banyak wanita-wanita cantik berkebaya berada di belakangnya. Wajah-wajah mereka memperlihatkan seperti wajah-wajah zaman dulu, layaknya seperti wajah-wajah di film tahun 80-an. Namun selama Adit berjalan dalam kerumunan, tak ada seorang pun yang melihat keberadaan Adit. Tak lama, kembali keris itu seperti mengajak Adit untuk mendekat ke panggung di mana laki-laki berwibawa itu duduk. Kini Adit berdiri tepat di hadapan sosok laki-laki itu. Menatap sosok laki-laki itu, tiba-tiba saja tubuh Adit gemetaran. Semua tubuhnya terasa berat. Lalu sosok laki-laki itu tiba-tiba berdiri, mengangkat kedua tangannya agar suara gamelan dan sinden serta kerumunan orang untuk berhenti.
Lalu sosok itu seraya berkata, "Berhenti, berhenti sejenak. Dulur-dulur semuanya, aku adalah Jagat Pamungkas, panglima perang di sini. Dan saat ini kita kedatangan tamu terhormat. Beliau sedang berdiri di hadapanku. Beliau adalah Raden Kusumadireja dan Ki Anom Nagarajati." Adit yang masih gemetaran sambil memegang keris tiba-tiba saja muncul dari samping kiri dan kanan Adit sosok Raden Kusumadireja dan juga Ki Anom Nagarajati. Keduanya mengeluarkan harum wangi yang tak pernah Adit cium sebelumnya. Sosok keduanya begitu sangat gagah dan sangat berwibawa. Kewibawaannya melebihi dari sosok laki-laki yang menyambutnya. Keduanya memakai pakaian jubah putih seperti yang biasa dikenakan oleh para wali. Tak lama, Raden Kusumadireja segera berbicara pada kerumunan orang, seperti berpidato dengan suara yang lantang dan menggema penuh dengan wibawa. "Dulur-dulur kabeh, sekarang kalian sudah bersuci dan dihormati oleh manusia. Tugas kalian kini untuk menjaga keselamatan manusia-manusia yang sudah menghargai dan memberikan penghormatan kepada kalian. Jaga keseimbangan alam dan kerukunan kalian bersama manusia-manusia di kampung ini. Jika ada yang bertingkah di luar aturan, maka akulah yang akan menindak kalian. Setelah ini, silahkan kalian untuk kembali ke tempat tinggal kalian masing-masing." Setelah berkata seperti itu, kerumunan itu secara bersama-sama menganggukkan kepalanya. Mereka kini semuanya berubah wujud dengan berbagai macam bentuk. Ada yang berubah menjadi ular berkepala manusia, ada yang berubah menjadi kakek-kakek tua, nenek-nenek tua, ada yang berubah menjadi jawara, ada yang berubah menjadi naga emas, kera, dan lain sebagainya. Lalu mereka terbang dan menjadi cahaya warna-warni pergi ke berbagai arah. Terakhir, sosok laki-laki yang menamakan dirinya sebagai Jagat Pamungkas kini berubah menjadi harimau putih. Dia pun terbang menjadi cahaya biru dan menghilang di kegelapan malam. Sementara Raden Kusumadireja dan Ki Anom Nagarajati masuk ke dalam keris yang masih dipegang oleh Adit. Suasana yang awalnya ramai kini berubah menjadi hening seketika. Dan penglihatan Adit saat itu, sekarang Adit terduduk di pinggir sungai. Adit yang masih gemetaran, yang masih sambil memegangi keris itu, tubuh Adit merasa lemas tak berdaya. Tak lama, sayup-sayup terdengar banyak sekali orang yang mengumandangkan azan dan memanggil-manggil nama Adit. Tiba-tiba sorot lampu senter pun menerangi wajah Adit. Adit diketemukan oleh penduduk berada di pinggir sungai sekitar jam 3 dini hari.
Lalu warga membawa Adit ke rumah ketua adat sambil masih memegangi keris itu. Karena tak ada satu warga pun yang bisa melepaskan keris itu dari pegangan Adit. Tibalah Adit di rumah ketua adat. Dede dan orang tuanya kini menemani Adit saat berada di rumah ketua adat. Adit yang sempat tak sadarkan diri kini tersadar dan bisa melepaskan keris dari pegangannya setelah dibantu dengan doa-doa ketua adat di sana. Lalu ketua adat memasukkan keris itu ke dalam sarungnya. Rumah ketua adat kini dipenuhi oleh warga kampung yang ingin melihat keadaan Adit dan ingin mendengar cerita Adit bisa sampai seperti itu. Setelah Adit sadar dan mulai tenang, ketua adat pun bertanya kepada Adit bahwa setelah selesai memandikan keris yang dimilikinya, tiba-tiba keris itu menghilang begitu saja. Dan kenapa bisa ada di tangan Adit? Adit yang sudah tersadar dan tenang lalu menjelaskan apa yang terjadi pada Adit. Setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Adit, ketua adat dan warga pun mempercayai apa yang diceritakan olehnya. Apalagi saat Adit menunjuk pada lukisan harimau dan 2 orang seperti wali itu yang terpampang di dinding tembok rumah ketua adat. Adit mengatakan bahwa harimau dalam lukisan itu adalah panglima perang dengan menamakan dirinya Jagat Pamungkas. Dan kedua sosok yang seperti wali itu bernama Raden Kusumahdireja dan Ki Anom Nagarajati. Dengan kejadian itu, kini Adit percaya bahwa setiap benda pusaka memiliki kekuatan gaib dan ada khodam yang tinggal di dalam benda pusaka dengan memiliki tugasnya yang berbeda-beda. Namun yang lebih utama, mereka punya tugas untuk menjaga keseimbangan alam. Demikianlah cerita misteri, cerita pengantar tidur pada kali ini yang dapat kami sajikan kepada Anda. Semoga di balik cerita ini bisa diambil hikmahnya oleh kita semua, tentunya bagi pecinta dunia misteri. Nantikan kembali cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur lainnya dari Pemangku Cermis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.